Oke, baik teman-teman. Selanjutnya materinya saya ucapkan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ya akan menyampaikan materi tentang keyakinan matematika dan pembelajaran. Ini adalah salah satu tugas dari filsafat mendidik matematika. Kelompok kita ada 3 orang ya, ada Mutia, Rizal, sama Rizky. Nah, pembahasannya ada beberapa pembahasan, teman-teman. Yang pertama adalah pengertian dan proses terbentuknya keyakinan matematik. Yang kedua adalah aspek-aspek dalam keyakinan matematika. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai masalah faktor dan proses membutuhkan keyakinan matematika. Dan yang terakhir itu ada studi kasus. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, dan kita akan evaluasi. Yang pertama adalah pengertian. Nah, istilah keyakinan dalam matematika itu menurut beberapa ahli ya, ada Pressmack, ada MC-Load, ada Cooper, ada Reichardt ya. Yang pertama, Pressmack, keyakinan dan konsepsi dapat saling dipertukarkan dalam konteks sifat natural matematika. Itu menurut Pressmack. Kemudian menurut MC-Load, keyakinan tidak tunggal, sebab pendefinisian keyakinan disesuaikan dengan sasaran dan tujuan. Selanjutnya adalah menurut Cooper, ya, sikap yang melibatkan sejumlah struktur kognitif. Dan yang terakhir, Rockets, dia menyatakan bahwa pernyataan yang sederhana didasari atau tidak didasari sebagai bagian dari apa yang seseorang katakan atau lakukan. Ini biasanya dilakukan dengan ungkapan, saya percaya kok bahwa apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah apa sih itu keyakinan matematika? Keyakinan matematika adalah kondisi struktur kognitif seseorang yang berkenan dengan pandangannya terhadap kemampuan diri, objek matematik, proses pembelajaran matematika, dan kegunaan materi matematik yang dipelajari. Struktur kognitif yang berkenaan dengan keyakinan matematika tersebut tersembunyi dalam diri orang tersebut, namun gejalanya biasanya muncul pada saat ia melakukan pekerjaan matematika, berinteraksi dengan lingkungan kelas, atau merespon terhadap suatu stimulus seperti pertanyaan dari guru atau diri sendiri. Oke, selanjutnya aspek-aspek dalam keyakinan. Keyakinan matematik mengacu pada kepercayaan seseorang terhadap matematika, kemampuannya dalam matematika, dan proses belajar serta pengajaran matematika. Yaitu yang pertama ada keyakinan tentang belajar matematika, keyakinan tentang diri sendiri dalam matematika, keyakinan tentang pengajaran matematika, yang keempat motivasi dan minat, yang kelima kecemasan matematika, yang keenam nilai dan relevansi matematika, dan 7 orientasi tujuan. Oke, jadi berikut adalah aspek-aspek yang mempengaruhi dalam keyakinan matematika. Selanjutnya, faktor dan proses pembentukan keyakinan. Oke, faktor dan proses pembentukan keyakinan. Nah, keyakinan itu merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan matematika. Karena keyakinan itu merupakan unsur yang sangat penting pada proses pengembangan kognitif dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Nah, kalau misalkan kita nggak yakin sama sesuatu, bagaimana kita mau mampu menghadapinya? Intinya kayak gitu ya. Selanjutnya, faktor yang membentuk keyakinan menurut Greer, Versagel, dan Kort. Nah, menurut mereka, faktor pembentuk keyakinan itu digambarkan seperti berikut. Jadi, paling luar ada budaya, kemudian semakin ke dalam ada sistem pendidikan, ke dalam lagi ada sekolah, dan yang paling dekat dengan kita itu ialah interaksi antara siswa dan guru yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian, menurut Goldin itu menggambarkan bahwa dalam diri setiap individu itu mempunyai emosi, sikap, keyakinan, dan nilai atau etika. Nah, biasanya berupa kognisi yang stabil dan tinggi dan membentuk struktur yang kuat. Meskipun banyak sekali aspek yang mempengaruhi, namun keyakinan matematik siswa juga dipengaruhi dari kegiatan di kelas. Salah satu cara yang efektif dalam menumbuhkan keyakinan matematik siswa adalah melalui guru. Seperti pada gambar sebelumnya, yang kotak paling dalam itu kan isinya hanya siswa dan guru ya.
Selain antara siswa dan guru juga melalui buku teks, kemudian strategi pembelajaran, dan yang utama pemanfaatan masalah-masalah yang ada di sekitar untuk kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk studi kasus. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk mengenai masalah studi kasusnya. Jadi ada 3 pertanyaan studi kasus. Yang pertanyaan pertama adalah, apakah Anda menyadari memiliki keyakinan tertentu terhadap matematika? Nah, ini pertanyaan sangat berat teman-teman ya. Nah, menurut kelompok kami bahwa sebagai seorang matematika tentu memiliki keyakinan yang kuat terhadap matematika sebagai disiplin ilmiah yang konsisten dan dapat diandalkan. Jadi menurut kelompok kami itu adalah memang kita yakin matematika itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap matematika sendiri. Kemudian penting dalam berbagai bidang kehidupan karena matematika ini sangat penting teman-teman dalam beberapa bidang kehidupan. Contohnya di teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Itu kasus yang pertama. Oke, yang kedua, matematika itu sendiri sebagai ilmu yang bagaimana? Jadi matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur, pola, kuantitas, dan perubahan melalui penggunaan logika dan simbol-simbol formal. Jadi matematika itu bukan seperti hanya berhitung saja, tapi kita ada suatu analisis, ya kita menggunakan logika atau penalaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sesuai dengan struktur, pola, kuantitas yang tadi saya sebutkan. Oke, yang pertama itu matematika bisa dipandang sebagai abstraksi dan generalisasi. Jadi matematika berfokus pada konsep-konsep abstrak dan pola yang dapat digeneralisasi dari situasi khusus. Selanjutnya logika dan pembuktian. Salah satu ciri khas matematika adalah penggunaan logika formal dan metode pembuktian untuk membangun kebenaran. Oke, selanjutnya yang ketiga, matematika sebagai ilmu struktur dan pola, yaitu matematika mengeksplorasi dan mengidentifikasi struktur dan pola dalam berbagai konteks, baik itu dalam bilangan, bentuk geometris, atau sistem yang lebih kompleks. Selanjutnya, matematika sebagai ilmu yang mengekspresikan simbolik. Matematika yang menggunakan bahasa simbolik yang memungkinkan ekspresi yang padat dan jelas dari konsep-konsep yang kompleks. Oke, selanjutnya matematika itu aplikasi luas. Meskipun bersifat abstrak, matematika memiliki aplikasi luas dalam sains, teknik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya, interdisipliner. Matematika sering bersifat interdisipliner atau berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang selanjutnya, problem solving. Matematika mengajarkan keterampilan pemecahan masalah yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu tadi ya. Jadi, matematika itu bukan hanya hitung-hitung saja, tapi banyak sekali kita memandang matematika itu seperti apa. Baik, selanjutnya. Kasus 3, pertanyaannya ialah apakah keyakinan tersebut mengarahkan seorang guru dalam meyakini prinsip-prinsip mengajar matematika yang paling baik. Jadi, keyakinan itu dapat memiliki hubungan yang erat dengan penerapan sebuah prinsip. Karena keyakinan mempengaruhi cara seorang bertindak dan membuat keputusan. Jadi, keyakinan itu memiliki hubungan yang erat dengan prinsip. Nah, karenanya keyakinan itu mempengaruhi cara seseorang bertindak dan membuat keputusan. Nah, keyakinan itu begitupun dalam konteks ini, keyakinan seorang guru sangat mempengaruhi cara mereka meyakini dan menerapkan prinsip-prinsip mengajar yang paling baik. Keyakinan seorang guru terhadap prinsip-prinsip pengajaran matematika yang efektif mempengaruhi pendekatan mereka dalam mengajar dan mendukung pembentukan keyakinan matematika siswa. Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.